Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selamat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita hari ini, Pak Haris akan menyampaikan materi informatika kelas 7 dengan materi sistem operasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami sistem operasi. Yang kedua, peserta didik mengetahui fungsi dari sistem operasi. Yang ketiga, mengenal berbagai sistem operasi serta mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Adapun materi pembelajaran kita adalah yang pertama, fungsi sistem operasi. Yang kedua, dari pengertian sistem operasi. Yang ketiga, mengenal berbagai sistem operasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, selalu Pak Haris ingatkan, awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai belajar, awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Yang keempat, tetap semangat belajar di saat pandemi seperti sekarang ini. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada atau yang terhubung dengan komputer, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat dengan aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada pada komputer dan menghubungkan sumber daya tersebut dengan pengguna maupun dengan aplikasi yang ada. Lalu, apa fungsi dari sistem operasi? Yang pertama yaitu mengendalikan kegiatan komputer. Kegiatan komputer sendiri terdiri atas proses-proses yang berhubungan satu dengan proses yang lain. Setiap proses membutuhkan beberapa sumber daya agar proses tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti ada perangkat input, perangkat output, dan perangkat proses. Dan sistem operasi adalah yang mengendalikan dari sumber daya komputer tersebut. Yang kedua, untuk mengatur memori. Ketika komputer dijalankan, maka file-file program yang sedang dijalankan beserta data yang sedang dipakai akan disimpan dan diproses sementara di memori. Dan sistem operasi bertugas untuk menjaga ruang di memori yang sedang digunakan serta memilih program yang akan diambil dari hard disk dan disimpan ke memori sementara serta mengalokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan yang sedang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan penyimpanan hard disk. Sistem operasi mengatur ruang penyimpanan di hard disk dan memastikannya bahwa setiap file program atau setiap data yang kita simpan dapat tersimpan dengan baik. Fungsi sistem operasi yang keempat adalah mengatur proses input-output data. Ada perangkat input, ada perangkat output. Dan tugas dari sistem operasi adalah mengendalikan antara proses sistem input dan proses output dapat berjalan selaras yang terkait dengan proses-proses yang sedang digunakan. Yang kelima, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung dengan komputer. Sistem operasi bertanggung jawab mengenali perangkat apa yang terhubung dan mengontrol perangkat-perangkat tersebut terhubung dengan komputer.
serta sistem operasi menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan driver. Fungsi dari sistem operasi yang keenam adalah manajemen file. Ada 5 fungsi dari manajemen file, yaitu sistem operasi melakukan pembuatan dan penghapusan file. Jadi saat kita menyimpan data, maka yang melakukan atau yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan penghapusan adalah sistem operasi. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan folder. Saat kita membuat atau menghapus folder, yang melakukannya adalah sistem operasi. Yang ketiga, memanipulasi file dan folder. Memanipulasi di sini bisa mengganti nama file dan folder kita. Yang keempat, memetakan file ke tempat penyimpanan. Jadi saat kita meletakkan file, kita meletakkan folder, atau kita memindahkan file dari satu folder ke folder yang lain, yang bertugas adalah sistem operasi. Yang kelima, membackup file ke media penyimpanan tetap. Jadi sistem operasi akan melakukan backup file atau melakukan pemindahan data sementara dari yang saat digunakan disimpan sementara di memori, maka sistem operasi akan membackup, mencadangkannya untuk disimpan ke media penyimpanan tetap atau hard disk. Sekarang kita akan mengenal berbagai sistem operasi yang pernah atau yang saat ini digunakan. Yang pertama ada sistem operasi DOS. Sistem operasi DOS menggunakan antarmuka CUI. Sistem operasi DOS dibuat pertama kali oleh Microsoft pada tahun 1981 sebagai sistem operasi pada komputer IBM PC. Kegunaan dari sistem operasi Microsoft DOS adalah yang pertama adalah double space. Fasilitas yang dimiliki oleh DOS ini mampu mengkompresi file dan menyimpan informasi file yang dikompres dalam format yang berbeda dari format aslinya. Yang kedua, DOS mampu scan disk, yaitu kemampuan diagnosa kerusakan pada hard disk, serta dengan menggunakan sistem DOS dapat memperbaiki kerusakan tersebut. Yang ketiga, kemampuan atau kegunaannya adalah smart drive. Kemampuan yang dimiliki DOS mampu merekam data untuk tujuan pengamanan data. Yang keempat, disk copy, yaitu kemampuan DOS mampu menyalin file dari satu disk ke disk yang lain. Yang kelima ada defragmenter, yaitu kemampuan sistem DOS untuk mengatur kembali penempatan file dan direktori dalam sebuah hard disk. Sistem operasi yang selanjutnya adalah Windows. Sistem ini yang banyak sekali digunakan dan mayoritas digunakan di Indonesia. Mungkin kalian sendiri di rumah yang punya laptop atau komputer PC menggunakan sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows menggunakan antarmuka GUI dibuat oleh Microsoft pada tahun 1990. Pada saat itu versi pertamanya yaitu Windows 3.0. Saat ini Windows 10 dirilis pada 29 Juli 2015. Kelebihan dari Windows 10, Windows 10 mampu multitasking, yaitu bisa membuka beberapa aplikasi dalam satu layar. Kelebihan dari Windows, yang pertama penggunaannya lebih mudah dan lebih ramah terhadap pengguna atau user friendly. Yang kedua, program aplikasi yang dapat dijalankan di SO Windows lebih banyak dibandingkan dengan sistem operasi DOS. Kelemahan dari Windows sendiri adalah harganya lebih mahal dari DOS. Tentu saja karena kemampuannya yang melebihi dari DOS, maka harga yang ditawarkan oleh Microsoft pun lebih mahal dari DOS. Yang selanjutnya adalah sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix digunakan pada komputer-komputer besar seperti superkomputer atau mainframe, dibuat oleh grup yang dipimpin oleh Ken Thompson dari laboratorium AT&T.
Kelebihan dari Unix sendiri yang pertama digunakan pada komputer dengan pengelolaan data dengan jumlah yang lebih besar. Jadi memang didesain untuk mengoperasikan data-data dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan Microsoft Windows. Yang kedua, sistem operasi Unix lebih handal digunakan dalam jaringan komputer. Dan kelemahan dari Unix adalah harga lebih mahal dibandingkan dengan Windows karena Unix digunakan dalam komputer-komputer besar dengan memproses data yang sangat besar. Dan sistem operasi Unix tidak digunakan untuk komputer PC. Sistem operasi selanjutnya adalah Linux. Linux dikembangkan oleh Linus Benedict dari Finlandia. Linux merupakan pengembangan dari Unix dan banyak digunakan pada komputer server. Kalau Unix digunakan dalam komputer dengan skala besar, untuk Linux banyak digunakan untuk komputer server. Kelebihan dari Linux adalah yang pertama, dapat digunakan pada komputer PC dibandingkan tadi Unix yang didesain sebelumnya hanya untuk komputer dengan skala besar atau komputer ukuran besar, maka Linux dapat digunakan di komputer PC dengan skala yang lebih kecil. Linux mempunyai tingkat kestabilan yang lebih baik dibandingkan dengan Unix. Tentu saja harganya akan lebih murah dibandingkan dengan Unix karena skalanya juga pengoperasiannya lebih kecil. Linux dapat digunakan di banyak komputer sekaligus tanpa aturan lisensi. Kelemahan dari Linux adalah belum banyak yang menggunakan sistem operasi ini. Generasi Linux yang sudah ada Red Hat, ada Ubuntu, ada Linux Mint. Sistem operasi yang selanjutnya adalah Macintosh atau macOS. macOS dikeluarkan oleh Apple tahun 1994, digunakan pada komputer hanya keluaran dari Apple, tidak digunakan di komputer selain keluaran Apple. Kelebihan dari macOS, yang pertama mudah digunakan, yang kedua lebih stabil dibandingkan dengan sistem operasi yang lain, yang ketiga macOS tidak gampang diserang virus, yang keempat keamanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Dengan kelebihan yang seperti itu, tentu saja kelemahannya adalah harga macOS lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dikeluarkan oleh Microsoft berupa sistem operasi Windows. Generasi macOS yang sudah ada Leopard, ada Lion, ada El Capitan, ada Sierra, dan Mojave. Sistem operasi selanjutnya yang kita pelajari, sistem operasi ini banyak digunakan di smartphone, bahkan mungkin smartphone kalian menggunakan sistem operasi ini, yaitu sistem operasi Android. Sekarang kalian mengenal bahwa Android itu adalah sistem operasi. Android dikembangkan dari Linux sejak tahun 2003 oleh Android. Digunakan di seluruh atau di mayoritas kebanyakan smartphone saat ini. Kelebihan dari Android yang pertama, dilengkapi dengan kemampuan koneksi dengan perangkat lain. Jadi dengan Android mudah kita mengkoneksikan atau menghubungkan dengan perangkat lain seperti printer atau access point Wi-Fi dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat menggunakan berbagai pilihan tempat penyimpanan. Yang keempat, banyak saat ini aplikasi yang dikembangkan menggunakan atau berbasis Android. Kelemahan dari Android, konsumsi baterai yang digunakan relatif lebih boros. Tidak jarang kalau kalian menggunakan smartphone kalian, buka berbagai aplikasi bersamaan, HP kalian, smartphone kalian, baterainya akan cepat habis. Yang kedua, menuntut alokasi memori yang cukup besar. Android ada spek memori, spek RAM yang digunakan untuk bisa menginstal sistem operasi Android. Generasi Android yang sudah ada Cupcake, ada Donut, Gingerbread, KitKat, Oreo, dan Pie.
Sistem operasi yang selanjutnya adalah Apple. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple diluncurkan tahun 2007 dengan nama iPhone OS bersamaan dengan peluncuran Apple iPhone. Digunakan hanya pada smartphone keluaran dari Apple. Kelebihan dari Apple iOS adalah mudah digunakan, memiliki fitur dan aplikasi yang relatif kualitasnya baik, tingkat keamanan yang lebih baik, serta tersedia ruang penyimpanan berbasis cloud. Dan kelemahan dari Apple iOS adalah harga iPhone yang relatif mahal. Yang kedua, koneksi dengan komputer yang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan kita menghubungkan perangkat berbasis Android ke komputer. Yang ketiga, sistem operasi Apple tidak menyediakan ruang penyimpanan eksternal. Itu tadi materi yang Pak Aris sampaikan tentang materi sistem operasi. Selanjutnya, kalian bisa mengembangkan materi yang sudah Pak Aris sampaikan dari bisa mencari referensi di buku atau bisa mencari pengembangan materi melalui internet tentang sistem operasi. Kalian bisa mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari buku atau internet tentang sistem operasi dan dicatat di buku kalian masing-masing. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.